Selamat siang teman-teman semuanya, selamat datang di Universitas Multimedia Nusantara. Pada hari ini Kamis 8 Desember 2022 dalam acara Career Development Center. Sebelumnya aku ingin perkenalkan, nama aku Adriel yang merupakan Public Relation CDC akan membawakan webinar pada kali ini. Jadi tuh langsung saja kita masuk. Yang pertama tuh kita mau ngebahas tentang sharing tentang karir. Karir itu apa sih? Oh ya, sebelumnya saya ingin ada tagline ya. Saya ingin mengajarkan kalian untuk tagline-nya. Jadi itu tagline-nya ada Your future start now. Jadi tagline-nya ikutin aku ya semuanya. Your future start now. Oke, coba teman-teman sendiri ya. Oke, bareng-bareng ya, itu tiga. 1, 2, 3. Your future start now. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk. Boleh di next slide. Oke, yang pertama tuh karir tuh penting gak sih? Karir itu penting banget teman-teman. Yaitu tujuan karir itu yang pertama ada building your future. Karena dengan karir kita dapat membuilding future kita. Dan yang kedua ada stabilizing financial life. Ya teman-teman juga tahu lah, finansial itu penting untuk masa depan kita ya. Yang ketiga ada personal branding in society. Jadi tuh cara pandang kita, cara pandang orang ke kita tuh gimana. Oke, boleh di next. Oke, saya juga datang bersama 4 narasumber. Oke, yang pertama boleh maju Natasha sebagai makeup artist. Boleh beri tepuk tangan untuk Natasha. Oke, yang kedua ada Glenda sebagai professional English translator. Boleh beri tepuk tangan untuk Glenda. Yang ketiga ada Milka sebagai content creator. Boleh beri tepuk tangan untuk Milka. Dan yang terakhir ada Grace sebagai owner of Scape ID. Boleh beri tepuk tangan untuk Grace. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Glenda. Oh iya, sorry. Yang pertama akan dijelaskan oleh Natasha. Oke, hai teman-teman semuanya. Supaya lebih semangat lagi, thank you ya, Adriel. Oke. Supaya lebih semangat lagi, aku mau ajakin teman-teman buat tagline lagi ya. Kalau aku bilang career talks, teman-teman bisa jawab your future starts now gitu. Oke? Career talks. Your future starts now. Oke, thank you teman-teman. Jadi sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita berkenalan dulu. Nama aku Natasha Andrea. Teman-teman bisa panggil sayang enggak? Panggil Natasha aja. Ya, aku di sini sebagai makeup artist. Jadi aku udah jadi makeup artist dari tahun 2018, teman-teman. Di sini aku pengen bahas tentang dari hobi jadi pundi-pundi. Jadi gimana sih bikin hobi kita itu jadi marketable dan bisa menghasilkan pendapatan buat kita. Next. Nah, supaya teman-teman percaya ini aku beneran makeup artist. Jadi ini portofolio aku. Jangan kaget di sebelah kirinya ya, emang jelek banget karena ini baru pertama kali waktu itu. Jadi aku sengaja mau tunjukin ke teman-teman. Dulu pertama kali aku make upin orang, sekarang dan ini soft make up aku. Beda nggak guys? Nggak ya? Sama ya? Orang yang sama. Nah, jadi yang dulu itu emang berantakan banget. Mungkin teman-teman nggak gitu kelihatan ya karena jauh. Tapi kalau dilihat lebih dekat, yang dulu tuh berantakan banget dibanding yang sekarang, udah lebih proper, udah lebih tertata gitu ya. Nah, gimana bisa dari dulu sampai sekarang progresnya menjadi lebih baik, itu kan pasti ada prosesnya, pasti ada skill-skill yang bertambah gitu kan teman-teman. Jadi aku mau bahas di sini nih, gimana caranya untuk kita bisa meningkatkan skill kita dari hobi jadi skill dan bisa dijual akhirnya gitu. Next, aku mau sedikit kasih insight. Nah, kan ini di UMN nih teman-teman. Jadi kemarin aku sempat make upin Miss UMN. Kalau teman-teman tahu, kemarin kita ada acara Mr. Miss UMN 2022 ya.
Dan kemarin Miss aku menang, puji Tuhan gitu ya. Nah jadi oke, next aja. Nah, the journey behind. Aku itu dulu sebenarnya mulai berkarir di dunia makeup artist itu karena iseng sebenarnya. Jadi awalnya dimulai dari waktu SMA. Jadi dulu pasti teman-teman sering kan, kita SMA, kelas 2 SMA tuh lagi banyak-banyaknya acara Sweet Seventeen buat teman-teman yang perempuan yang ulang tahun. Pasti diundang-undang gitu kan. Nah, jadi dulu aku tuh dari kecil emang suka banget make up gitu. Dari mulai make up mami aku curi-curi, aku coba-cobain gitu kan. Terus akhirnya aku belajar otodidak di YouTube. Sebenarnya cuma nonton-nonton biasa aja karena aku hobi banget gitu. Terus lama-lama teman-teman aku karena ngelihat aku suka makeup, jadi mereka suka minta aku untuk make upin mereka gitu. Jadi waktu ada acara-acara Sweet Seventeen gitu, mereka suka minta ke aku untuk di make upin dan turns out mereka suka sama hasilnya. Jadi lama-kelamaan jadi kebiasaan gitu ya. Kalau ada acara Sweet Seventeen, mereka minta ke aku untuk di make upin gitu. Dan akhirnya karena banyak pertimbangan, aku jadi mikir kira-kira sebenarnya hobi ini bisa nggak sih dijadiin buat penghasilan aku sendiri gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk latihan teman-teman. Jadi aku ambil course di salah satu makeup artist. Di situ aku belajar banyak sih. Kita diajarin dari soal makeup. Tapi di sini aku bukan mau praktek demonstrasi cara bikin alis atau jahit mata ya teman-teman. Ini aku mau cerita aja sama teman-teman. Aku mau sharing insight buat teman-teman semua. Gimana sih caranya bisa jadiin hobi kita jadi penghasilan buat kita sendiri gitu. Jadi setelah aku belajar makeup, terus aku ikut course, akhirnya aku beraniin diri untuk bisa buka makeup sendiri, jadi makeup artist gitu. Dan udah berjalan puji Tuhan dari tahun 2018 hingga saat ini, berarti kurang lebih 4 tahun ya. Nah, terus dari situ puji Tuhan banyak klien-klien yang percaya sama aku, banyak yang repeat order gitu. Jadi itu suatu kesenangan tersendiri sih kalau bisa menyalurkan hobi kita jadi penghasilan gitu. Karena kalau kita kerja dengan hal yang kita sukain itu rasanya kayak nggak kerja teman-teman. Kayak aku nih, aku emang suka make upin orang, aku suka orang seneng sama make up aku. Jadi lama-lama ketika aku kerja, aku nggak ngerasa itu sebagai beban gitu buat aku. Jadi buat teman-teman semua, kalau teman-teman ada yang hobi untuk mungkin bukan make up ya, ada hobi-hobi lain, mungkin gambar atau hobi-hobi fotografi atau hobi yang lainnya, itu sebenarnya bisa kita kembangin teman-teman. Jadi hobi itu tuh nggak kebuang sia-sia. Next, itu salah satu portofolio aku tadi ya. Nah, jadi gimana sih kita bisa mengubah hobi kita jadi pundi-pundi buat kita gitu ya. Jadi yang pertama itu upgrade to skill. Jadi dari yang hobi doang, yang cuman suka doang, kita upgrade itu jadi skill, suatu kemampuan buat kita dan akhirnya kita bisa jual itu gitu teman-teman. Kalau tadi aku akhirnya ambil keputusan untuk ikut course gitu kan, supaya aku nggak cuman suka doang, tapi benar-benar kemampuan aku tuh bisa mumpuni gitu. Terus akhirnya yang kedua ada konsistensi. Di semua bidang pekerjaan tuh pasti butuh konsistensi sih teman-teman. Nggak cukup kayak cuman nyoba doang, tapi kita harus tekunin itu. Kalau misalkan kita tekunin itu, lama-lama kita akan expert di bidang itu. Sama juga di bidang makeup aku, kalau aku cuma berhenti di belajar doang, tapi aku nggak ngelakuin, nggak sering-sering practice, lama-lama skill itu akan pudar dengan sendirinya gitu teman-teman. Jadi sayang banget kan udah course mahal-mahal terus malah hilang skillnya karena nggak pernah dilatih. Terus next ada make it marketable. Jadi setelah kita pede nih dengan skill kita bisa jual dengan apa? Kita bisa share di social media lah ya, paling gampang. Kita kan pasti punya social media masing-masing kan. Dan sekarang itu sosial media bisa dijangkau sama semua orang. Jadi paling gampang tuh marketnya ya ke sosial media dulu aja. Pertama-tama dulu aku juga share-nya ke sosial media. Nggak langsung promosi sih, cuman kasih tunjuk aja.
portofolio yang aku kerjain gitu. Jadi lama-lama orang akan penasaran dengan sendirinya. Terus yang selanjutnya keep the excellence. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dipercaya sama orang, udah dapet klien, udah semakin jago gitu ya skillnya. Jadi lama-lama jangan berdiri di zona nyaman teman-teman aja gitu. Tapi lebih lagi teman-teman harus mempertahankan kepercayaan dari orang itu. Kalau bisa di-update skillnya ya di-upgrade gitu teman-teman. Next. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Oke teman-teman, jadi aku dapat menyimpulkan kalau nanti itu ngajarkan dari skill dan hobi itu bisa menjadi uang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya narasumber kedua yaitu Glenda. Silakan Glenda. Oke, halo semua. Halo. Jadi hari ini aku mau bawain materi, tapi sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu. Halo semua, aku Glenda dan aku sekarang kerja di suatu perusahaan ternama di Indonesia as a specialist interpreter dari tahun 2015. Nah, jadi hari ini aku mau ngebawain sesi How to English 101 dengan topik Against Your Fear. Nah, jadi karena yang dibawakan tentang bahasa Inggris ya, jadi kan aku mau nanya nih, teman-teman boleh tunjuk tangan ya. Jadi ketakutan apa sih yang kalian rasakan pas belajar bahasa Inggris? Boleh? Aku ditanya, aku nggak bisa ngomong. Gak bisa bahasa Inggris. Takut diketawain, takut diketawain, takut di... Takut semuanya. Oke. Oke, jadi dari yang aku rangkum itu kesulitan apa yang dihadapin sama orang-orang Indonesia pas belajar bahasa Inggris itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada grammar. Nah, banyak orang yang bilang kayak, ih bener gak ya grammar gue? Tadi bener gak ya ngomongnya? Kok susah? Rumus sentence-nya bener gak ya? Terus yang kedua ada vocabulary atau kosakata. Jadi banyak orang kayak yang juga mendapati kayak kesusahan dalam dalam menguasai kosakata bahasa Inggris, kayak when it comes to reading atau kayak kalian ini kan mahasiswa. Jadi kan kayak ada tugas pasti kan kayak nyari jurnal, dan jurnal tuh pasti ada yang dalam bahasa Inggris lah. Dan di dalam bahasa jurnal, di bahasa yang digunakan dalam jurnal itu biasanya kata-katanya yang udah bahasanya udah expert, kayak udah susah dan level tinggi lah. Lalu yang terakhir itu ada speaking. Nah, speaking sendiri itu kayak ini banyak orang sih yang kayak ngelaluin juga, kayak mereka kayak takut buat ngomong, terus kayak gak ada teman, gak ada lingkungan yang mendukung, dan itu yang membuat orang-orang tuh jadi kayak takut, jadi makin terkurung niat mereka untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi dari kesulitan-kesulitan yang tadi aku mention sebelumnya, jadi yang aku pengen tekanin hari ini itu adalah speaking. Nah, jadi speaking sendiri itu masih menjadi masalah yang dilalui setiap orang, kayak tadi teman-teman yang tadi yang bilang mention kayak takut diomongin, takut dikira sok kepinteran, terus kayak sok dibilang Inggris, sok bule, terus kayak, dan ada juga yang dibilang ketakutan untuk salah, kayak ih tadi grammarnya bener gak ya, ih tadi penggunaan kata-katanya bener gak ya. Dan dari hasil penelitian itu ada menemukan lebih dari 70% orang Indonesia tuh masih tidak percaya dalam ngomong bahasa Inggris. Dan padahal di dalam dunia pendidikan sendiri, ketika kalian kayak ikutin kompetensi internasional, kayak itu kan mengharuskan kalian untuk bisa bahasa Inggris dong, karena kan secara internasional bahasa apa sih yang kayak yang bisa digunakan lagi, kan kalian nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia sama orang luar gitu. Terus kayak selanjutnya tuh ada studi di luar negeri. Nah, kalau kalian kan kayak misalnya ini S1, terus nanti kalian kayak ada rencana buat S2 atau belajar di luar negeri atau semacamnya, itu kan kayak ada sebuah tes yang harus kita jalani, yaitu IELTS. Nah, di IELTS sendiri ada satu aspek yang dinilai, yaitu English speaking skill. Dan bahkan di zaman sekarang, di banyak-banyak perusahaan, corporate, dan kayak tempat kerja lainnya, itu
menjadikan bahasa Inggris itu sebagai syarat untuk pekerjanya. Kayak kalau kalian punya skill bahasa Inggris yang baik, itu bakal jadi plus point banget buat kalian. When you have those skills, you will be able to reach greater job opportunity, or you will be able to work in multinational company or international company, seperti contohnya saya sekarang. Dan sangat disayangkan ya melihat orang-orang kayak yang ketakutan tadi, kayak jadi mengurungkan niat, nggak usah deh, nggak usah belajar bahasa Inggris, nggak usah ngomong bahasa Inggris lagi, takut salah, takut dibully, takut dikata-katain gitu. Nah, terus kalian yang memiliki semangat belajar yang tinggi tapi memiliki terhambatan seperti nggak ada lingkungan yang mendukung, teman-temannya yang nggak mendukung, kayak yang suka membuli tadi. Jadi aku bakal bagiin tips buat kalian untuk belajar bahasa Inggris sendiri. Nah, tips-tips yang pertama itu adalah, nonton film western tanpa subtitle. Nah, kalau sebisa mungkin kalian kalau mau nonton film western itu jangan pakai subtitle. Kalau enggak, kalian bisa pakai subtitle, nyalain subtitle tapi subtitle yang Inggris. Nah, terus dari based on my experience itu kayak kalau kalian menemukan kosakata yang kalian gak ngerti, itu kalian tulis di kertas, sebuah kertas. Kalian kumpulin semua vocabulary yang kalian gak ngerti. Terus nanti pas di akhir film atau di itu, nanti kalian terjemahin, nanti kalian tulis di itu, terus kalian kumpulin. Nah, jadi melalui itu kalian juga bisa menguasai vocabulary Inggris. Terus dan di film western sendiri kan aktornya aktor western dong, aktor native speakers. Terus jadinya kalian juga belajar, bukan hanya belajar speaking, bisa belajar reading, listening, how to pronunciation correctly, terus kayak dan bisa menguasai vocabulary yang seperti tadi saya bilang, dan bisa menguasai idioms. Dan yang kedua itu adalah ikut komunitas internasional. Nah, sebelum ini saya pernah menemukan suatu server internasional di Discord. Jadi kayak diperuntukkan untuk belajar Inggris. Nah, itu diisi server itu banyak banget orang-orang dari negara lain. Jadi emang diperuntukkan untuk belajar Inggris. Jadi selain kalian bisa belajar Inggris, itu kalian bisa dapat teman dari luar negeri. Nah, dan tips yang terakhir itu adalah just say it. Jadi kalian tuh jangan takut apa yang keluar dari mulut kalian. Just say what's your feeling, what's on your mind gitu. Karena ya if we never try, how will we know gitu. Ya, jadi kesimpulan yang tadi saya paparkan itu bisa disimpulkan kalau kalian tuh jangan takut untuk ngomong bahasa Inggris. Karena ya kalau kalian nggak mencoba, ya kita nggak bakal tahu gitu. Terus kayak kalau salah pun ya jangan takut dan jangan malu juga kalau ada yang koreksi. Karena itu ya bagian dari proses. Ya, demikian dari yang saya paparkan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, boleh beri tepuk tangan dong untuk Ganda. Oke, dapat saya simpulkan jadi tuh bahasa Inggris itu sangatlah penting ya, bukan hanya di luar negeri saja karena di Indonesia sudah di mana-mana memakai bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya, Milka yang merupakan konten kreator. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Milka? Oke, selamat siang semuanya. Iya. Lemes banget ya. Jadi sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak kepada CDC Women karena sudah memberikan kesempatan untuk aku ada di sini hari ini. Dan hari ini aku sangat excited karena aku akan bawakan materi yang berjudul Building Community in Social Media. Kenapa ini perlu kalian dengar? Karena di zaman sekarang dengan maraknya perkembangan digital, portofolio sosial media ini menjadi salah satu yang dicari oleh orang-orang gitu. Dan oke, mungkin sebelum aku mulai ke materinya, aku pengen tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak kenapa PPT aku warna pink? Kenapa? Karena kamu suka pink. Karena aku suka pink, benar banget karena aku suka warna pink. Nah mungkin di sini ada yang mikir, tapi aku nggak suka warna pink, aku nggak suka lihat PPT kamu karena aku sukanya warna biru. Ya nggak apa-apa. Karena itu dia cara gimana kita untuk membangun community di sosial media sesuai dengan ketertarikan diri masing-masing. Kita nggak usah peduliin orang lain. Gitu. Mungkin boleh di next.
Oke, sebelumnya mungkin aku mau kasih latar belakang aku sedikit ya. Jadi, nama aku Milka Angela Ong, teman-teman boleh panggil aku Milka. Dan usia aku 18 tahun, peran aku di sini sebagai mahasiswa dan juga aku sekaligus menjadi content creator di platform TikTok. Di situ teman-teman bisa lihat ada profil aku dan yang sebelah sini itu sebenarnya ada video aku, cuman mungkin karena kendala koneksi jadi nggak tampil. Tapi di situ ada screenshotan video-video yang aku buat. Dan di TikTok aku membuat kontennya itu seputar nyanyi karena aku suka nyanyi. Terus ada tentang vlog-vlog mini gitu. Tapi sebagian besar tentang nyanyi. Boleh ngomong di next? Oke, banyak orang yang nanya, kenapa kok bisa memulai content creating di TikTok? Sebenarnya hal yang simple sih teman-teman, karena awalnya pandemi, terus di masa-masa itu kan TikTok lagi viral-viralnya yang kayak dance, kayak renegade gitu-gitu kan. Nah, aku tuh FOMO di situ karena aku juga bosan stay at home. Jadi karena 3 hal itu akhirnya aku bikin video, mulai bikin video. Karena aku nggak terlalu bisa ngedance, jadi aku bikin video nyanyi. Cuman di situ aku nemu permasalahan, yaitu kenapa video nyanyi aku nggak ada yang nonton. Jadi akhirnya aku mencoba membuat video ngeduetin orang-orang. Maaf ya itu mukanya agak segede gaban di situ, cuman aku ngeduetin orang-orang yang bikin video nyanyi juga seperti itu. Boleh di next? Nah, dari sini bisa dilihat kalau bagaimana memulai untuk membangun personal branding, mendapatkan audiens itu dari opportunity, dari sebuah kesempatan. Yang namanya kesempatan tuh kadang nggak kelihatan gitu. Tapi caranya adalah gimana cara kita untuk nggak malu, kita nggak usah mikirin bakal jadi selebgram nggak sih, bakal dapat audiens nggak sih, tapi kita mulai aja gitu, apa yang kita suka. Boleh next? Nah, ini juga yang sering ditanyain sama orang-orang ya. Gimana cara aku dapetin audiens? Gimana cara orang-orang tuh melihat aku di sini di sosial media, orang-orang tuh notice aku yang punya kemampuan sangat besar untuk menjadi orang yang berpengaruh di sosial media. Boleh di next? Nah, tapi hal ini salah teman-teman, mindsetnya tuh salah, harus dirubah. Bukan gimana cara orang nemuin kita, bukan gimana cara kita nemuin orang, tapi gimana cara orang menemukan kita di sosial media, gitu. Boleh next. Nah, kalau aku sendiri, gimana cara audiens aku menemukan aku? Yaitu adalah dengan aku membuat konten yang sesuai dengan kepribadian aku. Terus memanfaatkan kesempatan platform online yang kayak tadi aku jelasin. Aku pakai platform orang-orang yang berpengaruh. Aku duetin orang-orang yang udah punya audiens. Yang akhirnya video kalau duet kan masuk ke kayak galeri orangnya itu kan. Nah dari situ aku bisa dapetin audiens yang lebih lagi gitu. Dan juga follow the hype. Nggak bisa dipungkirin ya teman-teman kalau misalnya kalau mau punya audiens tuh kita juga harus adalah kita ngambil tren-tren yang ada terus kita ikutin. Tapi bukan berarti kalau kayak gitu kita harus jadi orang lain, kita tetap harus jadi diri sendiri dan kita juga mengolah apa yang kita ingin untuk sampaikan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman di zaman sekarang. Next. Nah, ini sedikit perjalanan aku ya. Jadi yang awalnya itu aku bikin video yang gak terlalu banyak viewsnya itu karena aku memanfaatkan platform, tapi menurut aku ini udah cukup banyak gitu di 1000-2000. Boleh next lagi? Nah sampai suatu titik aku bisa dapat audiens yang cukup gede di situ di 350.000. Setelah itu aku konsisten untuk membuat video itu di Oktober 2020. Boleh di next? Nah jadi di situ aku memanfaatkan hype yang udah ada, memanfaatkan orang-orang yang datang ke platform aku untuk aku menjadi konsisten dan build community di platform TikTok aku gitu. Dan orang yang datang ke platform aku bukan orang yang suka ngedance, bukan orang yang suka ngelawak, tapi aku bisa mendapatkan orang-orang yang emang satu visi, satu keinginan, satu ketertarikan sama aku gitu teman-teman. Dan gimana sih cara kita maintain hype-nya dan kita mulai membuild community yang positif gitu. Yang pertama adalah be consistent dan share your knowledge. Kalau di video-video aku sendiri, aku tuh banyak membagikan tentang tips nyanyi, meskipun aku gak sejago itu sih. Cuman at least aku punya beberapa informasi yang bisa aku bagikan dan aku juga dulu kursus gitu kan, jadi aku bisa membagikan sesuatu. Yang kedua, involve your audience. Di video-video TikTok aku ngejawabin komen-komen yang diminta sama audiensnya. Jadi di situ aku melibatkan mereka, melibatkan keinginan mereka pengen apa, aku jawab gitu. Dan yang ketiga, be nice to others, don't seek for drama, useless. Menurut aku ya teman-teman, ini sebenarnya pro kontra sih, cuman kalau misalnya kita ngikutin drama, kalau misalnya kita melibatkan diri kita di drama, mungkin kita akan mendapatkan exposure.
tapi kita nggak akan bisa build positive community gitu. Karena drama itu kan bakal turun ya grafiknya, dan nanti akan ada lagi muncul drama-drama yang baru, dan di situ kita bakal mati. Dan yang terakhir adalah kreatif, inovatif, dan adaptif. Gimana kita bisa menjadi orang yang kreatif, inovatif, dan juga adaptif. Boleh di next? Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi aku juga sempat bikin kayak Zoom meeting gitu sama teman-teman dari TikTok, followers aku, dan di situ aku share knowledge, terus aku jawabin komen, dan juga aku adaptasi dengan model-model konten baru. Nah, di sini adalah yang terakhir, you create your own audience. Jadi kita sendiri yang harus dan yang bisa membentuk audiens kita. Kita mau dapat audiens yang seperti apa, kita mau dikenal seperti apa oleh masyarakat, itu kita yang bikin sendiri. Seperti itu pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik untuk mereka. Oke, jadi kita dapat menyimpulkan ya kalau komunitas itu di sosial media dan lain sebagiannya penting untuk menjadi content creator. Dan langsung saja kita lanjut ke narasumber selanjutnya yang yaitu Grace, merupakan owner of Scape ID. Boleh beri tepuk tangan untuk Grace. Halo teman-teman, gimana, masih semangat gak? Masih. Oke, boleh next slide. Oke, aku mau nanya nih sama kalian. Pada suka gak sih pakai t-shirt? Suka nggak? Suka ya? Ada nggak sih yang nggak punya t-shirt? Gak ada ya? Oke. Dari PPT ini pada bisa tahu nggak? Aku mau ngebahas tentang apa hari ini? Ya, benar, tentang bisnis. Oke, boleh tahu di next. Nah, jadi kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sah. Pintar. Jadi nama aku adalah Grace dan aku sekarang berumur 18 tahun dan saya sekarang lagi belajar di UMN. Dan saya adalah founder of Scape ID. Nah, apa sih Scape ID itu? Boleh guys. Oke, jadi Scape ID ini adalah perusahaan t-shirt aku yang aku bangun sendiri dari kecil. Nah, jadi, maksudnya dari perusahaan kecil, bukan dari aku kecil. Oke, jadi kenapa sih aku berpikiran gitu pengen buat t-shirt? Padahal kan ada banyak bisnis-bisnis lain. Oke, jadi pertama karena aku tuh suka banget styling. Dengan styling, terus aku bisa mendesain, terus aku bisa men-search material-material bahan-bahan t-shirtnya, terus aku berusaha untuk mencari target marketing aku, target apa yang bisa aku dapatkan. Terus yang selanjutnya aku bisa make a team dari ini. Oke, boleh tolong di next. Nah, jadi gimana sih cara kita memarketingkan bahan kita, produk-produk kita? Ini adalah yang paling sulit, teman-teman, yang bisa aku tahu. Tapi kita harus terus belajar dan berjuang. Nah, pertama, pastinya kita menggunakan sosial media. Karena di era teknologi ini, siapa yang tidak memakai sosial media? Benar? Benar. Jadi kita pertama akan menggunakan Instagram. Dengan Instagram yang semua orang sudah punya, maka kita akan melihat target audiens kita siapa aja nih. Siapa aja sih yang pengen punya baju-baju kayak gini. Terus yang kedua, TikTok yang sedang viral-viralnya sekarang, yang FYP-nya sering-sering muncul di FYP kalian. Terus untuk pembelanjaannya kita bisa memakai Shopee. Nah, jadi ini tuh adalah beberapa produk aku. Nah, seperti yang aku katakan, aku menentukan target audiens aku sendiri. Seperti seperti yang udah diprodukkan, ini sebagian besar ini untuk anak-anak remaja ya teman-teman. Karena seperti kita tahu anak-anak remaja ini sangat mengidolakan sesuatu, sangat mengidolakan idola-idola mereka seperti Billie Eilish, Harry Styles, atau Travis Scott dan Justin Bieber. Dan ada banyak lagi produk-produknya. Oke, belum guys. Nah, jadi pertanyaan yang paling sering ditanya, susah nggak sih bangun bisnis aparel? Nah, aku bilang tidak lumayan susah kalau kalian mau berjuang. Jadi pertamanya kalian harus research. Research is a must. Jangan stop research karena research itu nggak akan habis-habisnya. Lalu yang kedua, try over and over again. Kalau misalnya materialnya tidak cocok, coba material lain sampai kita dapat material yang kita sukai dan audiens kita sukai. Terus don't scare to be fail.
Nah, ini seperti yang aku lihatkan, kalau boleh tolong di review sebentar. Nah, ini produk-produk aku berupa kayak artis-artis idola kan. Target audience aku artis-artis idola semua. Tapi aku mencoba hal baru. Aku coba mendesain baju ini yang sangat jauh beda dengan desain-desain itu. Tapi ternyata ini nggak kalah banyak yang mau juga. Jadi ini juga dapat dibilang berhasil. Nah, boleh tolong bisa. Jadi don't scared to be fail, karena itu nggak akan memastikan kalian kalau fail itu udah tandanya gugur, jadi nggak ada audiens lagi. Tapi enggak. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Terus kita harus believe in yourself. Kalau enggak dari diri kita lagi, dari siapa lagi yang akan membimbing kita untuk terus berjuang? Oke, boleh tolong. Oke, itu saja dari aku. Aku balikin ke moderator. Thank you. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya kita harus terus mencoba dan jangan takut gagal ya untuk membangun usaha seperti Grace ini. Oke teman-teman, tiba saat ini kita tunggu-tunggu, kita akan masuk ke tanya jawab. Ada yang ingin bertanya dari kalian? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, aku boleh mau nanya nih satu pertanyaan. Aku penasaran banget nih sama Milka yang merupakan content creator. Bagaimana cara kakak untuk tetap menjadi konsisten bikin konten, dan apakah pernah menemui titik jenuh? Boleh? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Gimana cara aku konsisten adalah sebenarnya bingung juga sih kalau ditanya konsisten, karena aku juga masih struggling. Cuman menurut aku gimana cara kita konsisten adalah kita melakukan sesuatu yang baru lagi. Mungkin kita mencari kayak spark baru yang bisa bikin kita happy, yang bisa bikin kita nggak bosen, jadi kita bisa lebih konsisten, terutama kalau aku dalam membuat konten. Lalu titik jenuh ya, mengenai titik jenuh pasti pernah. Dan di saat itu aku ya seperti yang tadi aku bilang, aku mencari spark baru, aku mencari sesuatu yang baru yang bisa bikin aku lebih semangat lagi dan bisa konsisten ngebikin konten. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Milka atas jawabannya. Oke teman-teman, sebelum saya menutup acara ini, saya boleh minta teman-teman untuk melakukan tagline yang tadi kita di awal. Ayo teman-teman bareng-bareng ya langsung ya. Your future start now. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf jika ada salah kata. Dan sekian dari kami. Terima kasih.